Hadirin dengan bangga mempersembahkan Lisa Arianto. Selamat siang, berkah dalam. Rosario yang suci, karunia surgawi, di setiap doaku ku sebut namamu. Santa Maria, doakan kami hadapi cobaan dalam hidup ini. Rosario selalu dalam dekapanku, dikala hati resah, jiwaku gelisah. Bunda Maria selalu setia menghibur dukaku, memimpin langkahku. Rosario, doaku di setiap waktu, ku ucapkan syukurku atas anugerahmu. Salam Maria yang penuh rahmat, Tuhan besertamu. Tuhan beserta seluruh umat Keuskupan Agung Semarang yang sedang berulang tahun ke-85. Tepuk tangan untuk semuanya yang hadir di sini. Selamat ulang tahun, semoga Tuhan melimpahkan kesehatan, berkat dan semangat penuh sukacita untuk terus melayani, untuk terus berkarya, untuk terus menyebar kebaikan ke seluruh dunia. Ya, itu tadi Rosario, doa yang diminta oleh Bunda Maria untuk kita doakan ya setiap saat dikala kita susah gelisah, Bunda Maria selalu setia menolong kita ya. Dan jangan lupa di dalam salah satu permohonan kita mohonkan untuk perdamaian dunia ya, khususnya untuk Indonesia dan juga negara-negara yang di luar sana sedang berseteru ya. Semoga Tuhan melimpahkan kedamaian bagi kita semuanya. Baik, untuk hadiah ulang tahun Keuskupan Agung Semarang, saya akan persembahkan sebuah single saya yang ingin mengajak menyadarkan kita semuanya bahwa kita satu persatu ini adalah
umat kesayangan Tuhan ya. Kita sungguh berharga di mata Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Bersama dengan Surya Vista Orkestra. Dalam hidupku ini, suka dan dukaku dalam rencanamu. Dalam jatuh bangunku, ku takkan khawatir alat kuasamu. Tak pernah sedikit pun ku merasa sepi, tak pernah sekalipun ku rasa sendiri. Penyertaanmu di dalam hidupku nyata, nyata. Tuhanku maha kaya, Dia berikan apa yang aku butuhkan, selalu tepat guna. Hanya syukurku ucapkan padanya. Tuhanku maha segala, Dia ampuni segala kesalahanku, selalu mengasihi. Ku berharga di matanya. Dalam jatuh bangunku, ku takkan khawatir, ada kuasamu. Tak pernah sedikit pun ku merasa sepi, tak pernah sekalipun ku rasa sendiri. Penyertaanmu di dalam hidupku nyata, nyata, nyata. Aku berharga di matanya. Tuhanku maha kaya, Dia berikan apa yang aku butuhkan, selalu tepat guna. Hanya syukurku ucapkan padanya. Tuhanku maha segala, Dia ampuni segala kesalahanku,
matur nuwun, matur nuwun. Baik, untuk persembahan lagu yang berikutnya, saya mau ngajak semuanya untuk ikut bernyanyi ya. Yang di belakang juga, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Walaupun hangat tetap semangat ya. Yang di atas, apa kabar semuanya? Yang di sebelah kiri, waduh yang merah-merah ini semangat sekali. Suster semuanya kita ikut nyanyi bersama-sama ya suster. Kita sungguh bersyukur bahwa kita diberikan oleh Tuhan seorang ibu ya yang selalu menyertai kita, yang selalu mendoakan kita di dalam segala suasana ya, karena dia adalah orang pilihan Tuhan. Dia wanita yang terpilih untuk dapat menjadi ibu bagi kita semuanya. Surya Vista Orkestra, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali. Surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria.
Terima kasih, matur nuwun. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Keuskupan Agung Semarang yang ke-85. Semoga Tuhan dan Bunda selalu memberkati dan menyertai perjalanan ziarah kita di dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan sambutan dari Gembala tercinta Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang yang mulia Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang berada di Stadion Jatidiri Semarang ini, maupun yang mengikuti dari tempat masing-masing, dari paroki, dari rumah atau dari manapun, selamat sore berkat dalem. Saya sebenarnya pengen bergaya seperti Alexa. Namun daya ingat saya sudah sangat kacau. Apalagi bergaya rasanya nggak wangun. Maka biasa saja ya. Tapi Alexa sungguh luar biasa, menginspirasi saya dan kita sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik. Semua sehat? Semua bahagia? Ya, syukur pada Tuhan. Hari ini kita semua berbahagia karena bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan syukur kita atas perjalanan iman selama 85 tahun Keuskupan Agung Semarang. Dan nampak sekali bahwa semua masih dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Meskipun ada yang datang dari jauh, pagi-pagi udah harus berangkat, bahkan nggak sempat sarapan. Namun semuanya menunjukkan tekad, niat, dan semangat yang luar biasa. Masih semangat oh ya? Yang terhormat para tamu undangan, para Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, serta para Romo, Buder, Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku yang tercinta. Hari ini kita sungguh bersyukur atas perjalanan Keuskupan Agung Semarang selama 85 tahun. Lengkap dengan seluruh dinamikanya hingga menjadi seperti sekarang ini. Perayaan ulang tahun ke-85 ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah dan hanya terjadi satu kali dalam hidup kita. Mung pisan tok dil hari ini. Dan peristiwa ini mengajak kita untuk sejenak merefleksikan pengalaman perjalanan perjalanan kita dengan menengok ke belakang, menyukuri apa yang telah terjadi, dan ke depan menatap masa depan dengan penuh harapan. Sejak ditetapkan menjadi Vikariat Batavia, Vikariat Apostolik tanggal 25 Juni 1940, Gereja lokal Semarang ini dalam pengembalaan Monsinyur Albertus sebagai uskup yang pertama terus berkembang hingga pada tanggal 3 Januari 1961 ditetapkan menjadi Keuskupan Agung, yakni Keuskupan Agung Semarang. Selama 85 tahun ini, keuskupan kita telah menjadi tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya umat Katolik di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini kalau menengok data umat Keuskupan Agung Semarang, terdata ada 362.600
794 jiwa yang tersebar di 5 keVKP teritorial dan tinggal di 109 paroki di seluruh keuskupan ini. Ini semua tidak pernah dapat dilepaskan dari karya dan campur tangan Allah yang setia menyertai dengan berkat-Nya. Dan juga tidak dapat dipisahkan dari partisipasi atau keterlibatan aktif seluruh umat beriman. Tadi dalam perjumpaan singkat di Wisma Keuskupan, di Rumah Keuskupan, para uskup menceritakan atau menyampaikan sharingnya. Salah satunya adalah bahwa kekuatan Keuskupan Agung Semarang ini antara lain adalah karena partisipasi umat beriman awam yang sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk hal ini. Dengan penuh kesetiaan dan penuh cinta, serta dalam semangat berjalan bersama, dalam semangat sinodalitas, seluruh umat dan para imam gembala bersama dan bekerja sama membangun gereja yang hidup dan bermakna di tengah masyarakat. Perayaan syukur ulang tahun ini menjadi sangat istimewa, tidak hanya karena dihadiri oleh lebih dari 20.000 orang dari berbagai macam paroki dan komunitas, namun juga karena disemarakkan dan didukung oleh pribadi-pribadi yang sangat istimewa. Karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini saya terlebih dahulu menyapa dan mengaturkan selamat datang dan terima kasih. Yang pertama, kepada yang kami hormati Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Biro Kesra Bapak Gunawan, Bapak Kapolda yang diwakili oleh Wakapolda, Gubernur Provinsi DIY yang diwakili oleh Ibu Kristina Erni Widyastuti beserta jajaran Forkompinda DIY, Dijen Bimas Katolik yang diwakili oleh Bapak Barnabas Olababa, FKUB Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Ketua Masjid Agung Jawa Tengah Bapak Nur Ahmad yang juga hadir tengah-tengah kita. Di setiap kali kita selalu ketemu, khususnya pas Idul Fitri ya Pak ya. Kesempatan yang sangat indah sekali untuk bersilaturahmi setiap tahunnya. Wali Kota Semarang Ibu Agustina beserta jajaran Forkominda Kota, terima kasih. FKUB Kota Semarang dan para sahabat tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat baik Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Kota Semarang. Ucapan selamat datang dan terima kasih juga kami aturkan kepada yang kami muliakan, Bapak Kardinal Julius Darmoatmojo dan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang ada di antara kita. Juga kepada Monsinyur Anto Subianto, Ketua KWI, dan para uskup Rejo Jawa, serta beberapa uskup asal Keuskupan Agung Semarang yang bekerja di luar. Para Romo, Buder, Suster Provinsial yang juga hadir menyemarakkan acara ini. Dan yang ketiga kepada yang kami kasih, Anda semua, para Romo, Buder, Suster, Frater, Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anak dari berbagai macam paroki dan komunitas, baik yang berasal dari KAS maupun dari luar KAS, para donatur, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Tepuk tangan untuk mereka ini. Kehadiran panjenengan semua, khususnya para pejabat pemerintahan, serta para kardinal dan para uskup, sungguh merupakan berkah dan kekuatan bagi gereja KAS dan menjadikan perayaan sore hari hingga malam nanti sebagai perayaan iman dan perayaan kebersamaan. Bukan hanya untuk umat Katolik, tetapi juga untuk seluruh masyarakat
Karenanya atas nama seluruh umat Keuskupan Agung Semarang, saya menyampaikan limpah terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan dukungan Anda sekalian yang telah diberikan. Dan secara khusus kami sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah yang telah memberikan izin penyelenggaraan acara syukur ini di Stadion Jatidiri Semarang yang sangat megah, indah, lengkap dengan fasilitasnya. Stadion ini sengaja kami pilih karena mampu menampilkan keberagaman yang tadi dimunculkan lewat defile dan sekaligus rasa kebanggaan dan kesatuan seluruh umat KAS, meskipun tidak semuanya bisa hadir karena keterbatasan tempat. Dan juga tempat ini sangat bersejarah bagi Keuskupan Agung Semarang, karena di tempat inilah kedua kardinal kita dulu ditabiskan menjadi uskup. Sungguh tempat yang sangat bersejarah untuk keuskupan kita. Terima kasih juga kami aturkan kepada pihak kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, baik dari provinsi maupun dari Kota Semarang, yang telah menyediakan diri untuk membantu melakukan pengamanan demi kelancaran lalu lintas, serta menyediakan berbagai sarana pendukung, utamanya tempat parkir di Kompleks Akpol dan POJ Marina Semarang. Selain ungkapan terima kasih, kami juga ingin memohon maaf kepada warga Kota Semarang khususnya atas kemungkinan kepadatan lalu lintas dan gangguan mobilitas yang terjadi atas perayaan ini. Semoga segala ketidaknyamanan ini dapat tertebus oleh semangat persaudaraan dan sukacita yang kita rayakan bersama pada hari ini. Atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, baik dari sisi teknis, kenyamanan maupun keterbatasan fasilitas, kami mohon maaf. Nyuwun gunging samudra pangaksami. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perayaan hari ulang tahun ke-85 Keuskupan Agung Semarang ini mengusung tema Bersama Berziarah Berbagi Berkah. Tema ini mau menggambarkan perjalanan panjang Gereja Keuskupan sejak tahun 1940 yang terus bertumbuh dan berkembang berkat rahmat Tuhan dan keterlibatan aktif umatnya. Sungguh seperti dikatakan oleh para uskup, gereja kita, keuskupan kita ini sangat dikaruniai oleh umat yang sungguh mau terlibat aktif untuk pengembangan gereja di keuskupan ini. Maka terima kasih untuk Anda semua. Kita bersyukur atas penyertaan Allah dalam setiap langkah perziaran keuskupan ini. Dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan semangat para romo, biaran-biarawati, serta umat awam yang telah bersama-sama membangun gereja yang semakin hidup dan hadir di tengah masyarakat, semakin kelihatan di tengah masyarakat dan semakin berguna untuk masyarakat. Ziarah ini bukan sekedar gerak ke belakang, tapi juga undangan untuk melangkah ke depan, menuju masa depan penuh pengharapan. Maka peristiwa penuh rahmat ini menjadi kesempatan untuk mengajak Anda sekalian untuk mengobarkan kembali dan terus menghidupkan semangat 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita gelurakan, kita hidupi semangat itu secara nyata. Antara lain dengan menghadirkan wajah gereja yang inklusif, sing rengkuh, yang melibatkan, yang inspiratif, yang memberi pandangan ke depan bagi masyarakat dan menggerakkan, dan menjadi gereja yang relevan, berdaya guna untuk masyarakat. Dengan terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi bagian penuh dari bangsa kita ini. Dan dengan mewujudkan serta mewartakan peradaban kasih di bumi Indonesia ini. Tujuannya jelas seperti dirumuskan dalam rikas kita, dalam rencana induk kita adalah
agar bangsa ini semakin beriman, bermartabat, dan mengalami damai sejahtera. Kita sadar, tugas ini tidak akan kita dapat emban sendirian. Maka saya mengajak kita semua untuk bersama-sama dengan saudara-saudari dari lintas agama, budaya, dan suku, untuk bahu-membahu menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Mengatasi intoleransi dengan dialog kehidupan dan persaudaraan. Syukur pada Tuhan selama ini kita mampu mengupayakan itu dengan baik. Meskipun tetap harus waspada. Dengan menghapus kekerasan, dengan mengembangkan budaya kasih dan keadilan. Dengan menjaga keutuhan alam ciptaan, dengan tanggung jawab ekologis, sebagaimana kita upayakan selama ini. Saudara-saudariku yang terkasih, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh umat beriman warga Keuskupan Agung Semarang untuk bersama-sama mewujudkan diri sebagai gereja yang menghadirkan dan membagikan berkat bagi masyarakat. Bukan hanya untuk umat Katolik saja, tetapi bagi seluruh masyarakat dan bangsa. Dirgahayu Keuskupan Agung Semarang. Mari kita terus berjalan bersama, berziarah, dan berbagi berkat demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat manusia. Matur nuwun, berkah dalem. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Everyone sing with us. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Birthday to you. happy birthday, Happy birthday. happy birthday to you. Dan kami persilahkan Uskup Keuskupan Agung Semarang untuk boleh memotong tumpeng yang akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili. Kemudian Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng dan juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Kita saksikan bersama-sama, inilah seremoni sebagai ucapan syukur, berkolaborasi, bergandengan tangan bersama-sama. Kita merasakan kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Dengan berkat-berkat Tuhan yang terus akan melimpah, hadirin, mari bersama-sama kita mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Keuskupan Agung Semarang. Selamat ulang tahun yang ke-85 tahun. HUT ke-85 tahun. Keuskupan Agung Semarang bersama berziarah, berbagi berkat.
Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, buder, suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang tercinta, selamat sore berkah dalem. Hari ini, tanggal 29 Juni, kita bersama-sama dengan Gereja Universal atau Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, pilar-pilar penyangga gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Di hari yang sama ini pula, kita bersama-sama sebagai satu Keuskupan Agung Semarang merayakan puncak syukur atas 85 tahun perjalanan iman kita. Begitu banyak rahmat dan berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita dan pantas untuk disyukuri. Baik pertambahan umat dan persebarannya sampai keluar keuskupan, partisipasi umat dan kemandirian umat, pertambahan jumlah imam dan paroki, maupun kiprah dan kontribusi gereja dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ini semua dalam kesempatan ini hendak kita haturkan kepada Tuhan sebagai persembahan dalam misa syukur ulang tahun ke-85 keuskupan kita. Syukur hari ini semakin berlimpah karena keterlibatan begitu banyak orang. Kita semua yang hadir langsung di tempat ini maupun yang secara live streaming mengikuti dari rumah masing-masing. Panitia yang dengan penuh semangat dan tidak kenal lelah mempersiapkan seluruh rangkaian perayaan syukur ini. Dan secara khusus kehadiran para Bapak Kardinal dan para Uskup yang sungguh menyemangati kita sekalian. Dalam kebersamaan dengan seluruh umat yang hadir di Stadion Jatidiri dan yang mengikuti siaran langsung, kita persembahkan syukur atas 85 tahun perjalanan umat KAS, sembari memohon berkat dan rahmat serta penyertaan Allah untuk masa-masa selanjutnya. Untuk itu marilah kita persiapkan diri kita dengan memohon berkat pengampunan Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, supaya kita semua dilayakkan ikut serta dalam perjamuan kudus, perjamuan keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi-saksi penyelamatanmu. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai wadas tempat gerejamu kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Engkau telah memilih Santo Paulus menjadi rasul bagi banyak bangsa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Bapak Uskup Robertus Rupiat Moko, para imam, biarawan, biarawati, para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, umat Keuskupan Agung Semarang yang berbahagia.
bersama-sama dengan Bapak Kardinal Julius, para Bapak Uskup, dan para tamu yang datang untuk ikut merayakan ulang tahun yang ke-85 Keuskupan Agung Semarang, saya dengan penuh kegembiraan mengucapkan selamat. Kita semua ikut bersyukur atas berbagai macam anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Keuskupan Agung Semarang. Bukan hanya bagi Keuskupan Agung Semarang, tetapi melalui Keuskupan Agung Semarang untuk Gereja Indonesia. Selama 85 tahun sejak Vikariat Apostolik Semarang didirikan, bukan hanya sepanjang 85 tahun itu, tetapi sepanjang sejarah di wilayah yang sekarang ada di dalam naungan pelayanan Keuskupan Agung Semarang, banyak anugerah, banyak berkah yang dibagikan bagi Gereja Katolik di Indonesia. Sudah beberapa kali dikatakan, kalau kita menengok sejarah, peran Keuskupan Agung Semarang bagi Gereja Katolik di Indonesia sangatlah besar. Ambil beberapa contoh. Kita sekarang kenal yang namanya aksi puasa pembangunan selama masa Prapaskah. Dari mana gerakan itu dimulai? Jawabannya jelas, dari sejarah, dari Keuskupan Agung Semarang. Pada tahun 1968. Di beberapa wilayah, berbagai wilayah keuskupan di Indonesia dilaksanakan pelayanan berbasis lingkungan. Dari mana pelayanan berbasis lingkungan itu dimulai? Jawabannya dari Bintaran, Yogyakarta, wilayah Keuskupan Agung Semarang, sejak tahun 1934. Sekarang kita mengenal wanita Katolik Republik Indonesia. Dikenal dari pakaiannya yang biru-biru itu. Pertanyaannya, dari mana WKRI itu mulai? Mereka sudah memberi jawabannya sendiri. Mungkin ada yang tidak tahu juga mereka. Jawabannya sama, dari Jogja, wilayah Keuskupan Agung Semarang. Dari mana Madha Bakti tadi berasal yang tadi nyanyiannya dilakukan? Dari mana gerakan liturgi, inkulturasi liturgi, musik liturgi? Jawabannya dari Keuskupan Agung Semarang. Persisnya di Pusat Musik Liturgi di Jogja. Itu yang besar-besar, yang kecil, dari mana komuni Batuk itu mulai? Sejauh saya ingat dari Paroki Wedi, sama wilayah Keuskupan Agung Semarang. Belum lagi yang disebut-sebut awam misionaris yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya pribadi tidak jarang berjumpa dengan tokoh-tokoh di suatu wilayah, di keuskupan di luar Jawa. Seringkali saya bertanya kepada yang saya jumpai, Bapak dari mana? Dijawab, dari Jogja.
Karena orang Jogja, saya ajak bicara bahasa Jawa. Yojo pundi, Pak? Kilen peragi Romo. Kilen peragi pundi, Pak? Sami galuh, katanya. Belum lagi yang mengaku dari Klaten. Klaten pundi? Jawabannya wedi. Wedi pundi, Pak? Dijawab dalem. Masih saya kejar lagi, dalem pundi, Pak? Serut, katanya. Itu daerah perbatasan antara Sleman dan Wonosari, jauh sekali. Untuk semua itu, untuk semua peran Keuskupan Agung Semarang bagi Gereja Katolik di Indonesia, diucapkan terima kasih. Apakah ini berarti saya sudah cukup? Saudari-saudaraku yang terkasih, tema syukuran 85 tahun Keuskupan Agung Semarang ini kita semua tahu berjudul Bersama Berziarah Berbagi Berkah. Saya membaca di balik semboyan ini ungkapan semangat Keuskupan Agung Semarang untuk terus merawat kepeloporan dan mengembangkan peran Keuskupan Agung Semarang dalam lingkup yang lebih luas, bukan hanya di Keuskupan Agung Semarang, tetapi untuk Gereja Katolik di Indonesia dan untuk tanah air. Ketika saya membaca semboyan ini, saya bertanya dalam hati, mengapa semboyan ini mulai dengan kata bersama? Bersama, berziarah, berbagi berkah. Apakah sekedar supaya akhirannya bersama, berziarah, berbagi berkah, dan bunyinya enak. Kalau hanya itu maksudnya, kan jauh lebih mudah menggunakan kata berziarah bersama berbagi berkah. Lebih modern daripada yang lain pakai Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di sini, saya ingat satu kisah yang agak konyol, tetapi bagi saya mencerahkan. Ceritanya begini. Ada seorang kota pergi ke desa. Di desa itu ia melihat seorang gembala yang sedang menggembalakan kambing. Ia sangat tertarik pada kambing-kambing itu karena sungguh sangat menarik. Maka dia mendekati gembala itu, lalu berkata begini, "Kawan, apakah saya boleh mengajukan 1-2 pertanyaan mengenai kambing-kambing Anda ini?" "Oh, silahkan," kata gembala itu. Orang kota itu melanjutkan, "Kawan, kambing Anda ini kelihatan sangat-sangat sehat. Setiap berapa hari Anda mengeluarkan kambing Anda dari kandang dan membawanya ke padang rumput?" Yang punya kambing bertanya, "Yang mana?" "Kambingnya 2 warna, hitam dan putih." "Yang hitam?" "Oh, yang hitam itu saya bawa ke padang rumput setiap 7 hari sekali." "Yang putih?" "Yang putih saya bawa ke padang rumput seminggu sekali."
Orang kota itu agak bingung. Dia melanjutkan pertanyaan. Kawan, kambing Anda ini bulunya sangat lebat. Setiap berapa waktu Anda memotong bulu kambing-kambing Anda? Yang punya bertanya balik, yang mana? Yang hitam atau yang putih? Yang hitam. Oh, yang hitam ini saya potong bulunya setiap 6 bulan sekali. Yang putih? Yang putih saya potong bulunya setengah tahun sekali. Semakin penasaran. Kambing Anda ini gemuk-gemuk. Berapa banyak rumput Anda berikan kepada kambing-kambing Anda ini? Tanya lagi, yang mana? Yang hitam atau yang putih? Dijawab yang hitam. Oh, yang hitam saya beri 1 keranjang rumput setiap hari. Yang putih? Yang putih saya beri rumput setengah keranjang 2 kali. Orang kota itu mulai jengkel. Dia bertanya, kawan, kenapa Anda selalu menjawab dengan cara seperti itu? Sebetulnya kambing ini milik siapa? Tanya lagi, yang mana? Yang hitam atau yang putih? Yang hitam. Yang hitam itu kepunyaan saya. Yang putih milik saya. Kalau orang Jogja pasti bilang, oh kentir. Yang menarik dari kisah ini adalah tulisan di bawah cerita. Itu yang tadi saya katakan mencerahkan. Tulisannya berbunyi begini, Allah itu mempersatukan, manusia memisah-misahkan. Saya kira pencerahannya sangat jelas. Dan dongeng ini menjawab pertanyaan saya tadi untuk saya sekurang-kurangnya. Kenapa mulai dengan bersama, berziarah? Itu artinya bersamanya digarisbawahi. Seandainya tidak digarisbawahi, rasa-rasanya cukup kalau menjadi kata yang kedua. Untuk dapat bersama, untuk dapat membangun kebersamaan, murid-murid Yesus mesti yakin bahwa dirinya adalah citra Allah. Sebagai citra Allah, kita dengan sendirinya tidak akan semakin memisah-misahkan, tetapi akan terterong terus untuk membersamakan. Inilah yang dengan kata lain dinyatakan sebagai ajaran resmi oleh gereja yang dirumuskan begini: siapapun kita dalam status hidup, dalam fungsi apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani, bertumbuh menuju kesempurnaan kesucian, bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus yang selalu mempersatukan dan tidak memisah-misahkan. Pertanyaan berikutnya adalah, jalannya mana untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, untuk bertumbuh menjadikan diri kita semakin serupa sebagai citra Allah? Jawabannya jelas pula dari hari raya yang kita rayakan pada hari ini, yaitu hari raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Jalan itu namanya kemartiran.
Itulah yang terjadi dengan pribadi Petrus, sebagaimana tadi kita dengarkan di dalam Kisah Para Rasul. Kemartiran itu pula lah yang ditempuh oleh Rasul Paulus, sebagaimana ia tulis sendiri di dalam suratnya kepada Timotius yang tadi juga kita dengarkan. Kemartiran Petrus dan kemartiran Paulus membuahkan kebersamaan. Kita semua tahu Petrus dan Paulus itu sering bertengkar, mempunyai pendapat yang sangat berbeda. Tetapi karena kedua pribadi itu hidup di dalam semangat kemartiran, yang membedakan, yang memisahkan tidak menjadi pemisah. Semangat kemartiran itu membuat mereka berdua membuahkan kebersamaan. Ini sangat jelas ketika terjadi krisis besar di dalam gereja yang diselesaikan di dalam Kisah Para Rasul bab 15, yaitu Konsili Yerusalem. Yerusalem pada waktu itu dipimpin oleh Yakobus, saudara Tuhan. Yakobus, saudara Tuhan, pasti mempunyai wibawa yang sangat besar, tetapi pendapatnya tertutup. Waktu itu Petrus datang, Paulus datang bersama Barnabas, dan Petrus mulai berbicara mengenai pengalaman dirinya. Paulus mulai berbicara mengenai pengalaman dirinya. Sesudah Petrus dan Paulus berbicara, Yakobus yang semula sangat keras pendapatnya, berlawanan dengan pendapat Paulus, membuat gereja diambang kehancuran, ternyata terpengaruh. Kebersamaan Petrus dan kebersamaan Paulus bersama dengan Paulus mempengaruhi watak Yakobus. Dan karena pengaruh itu, ketiga-tiganya mengambil keputusan yang menentukan sejarah gereja sampai hari ini, yaitu gereja yang terbuka, bukan yang tertutup seperti yang dipimpin oleh Yakobus. Dan karena keputusan itulah warta Injil disampaikan ke seluruh dunia. Dan kalau hari ini Keuskupan Agung Semarang merayakan 85 tahun, asal-usulnya adalah Konsili Yerusalem yang diadakan sekitar tahun 57 Masehi. Kita bersyukur karena watak kemartiran Petrus dan Paulus membuahkan kebersamaan di dalam gereja, sehingga warta Injil dapat disebarkan, dapat disampaikan kepada seluruh bangsa. Marilah kita saling mendoakan agar kita terus berusaha menggunakan kesempatan yang tersedia dan yang disediakan oleh Tuhan untuk terus merawat dan mengembangkan kebersamaan. Bukan sekedar karena kebersamaan itu penting, tetapi karena kebersamaan itu memuliakan kita semua sebagai murid-murid Kristus. Membangun kebersamaan berarti melangkah menuju kesempurnaan kasih. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, pada hari penuh syukur ini, kami umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang datang menghadap altar-Mu, membawa persembahan roti dan anggur, simbol kehidupan dan peziarah kami, suka dan duka, keberhasilan dan tantangan, harapan dan perjuangan dalam mewujudkan peradaban kasih di tengah dunia. Persatukanlah persembahan kami ini dengan korban putra-Mu Yesus Kristus, agar hidup kami pun menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau Gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang Engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami bertahan, kebangkitan-Mu kami muliakan, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terimalah juga para imam-Mu dan semua orang beriman yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Memampukan kami untuk senantiasa bersama-sama berjalan berziarah dan berbagi berkah, hingga nantinya kami Kau pandang pantas ikut serta dalam perjamuan kudus yang Kau sediakan bagi kami. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus anak domba Allah yang telah mengorbankan diri Bapa di kayu salib demi keselamatan kita. Berbahagialah kita yang diperkenankan untuk menyambutnya. Bukan saya pantas saudara pada saya atas kesatuan tubuh dan darah Kristus.
kepada Monsinyur Anton, disilakan. Yang terkasih Sesepuh Gereja Indonesia, Bapak Kardinal Julius Darmoatmojo, Bapak Kardinal Ignatius Suwaryo, Uskup Keuskupan Agung Semarang, periode 1979 sampai 2009, sekarang Uskup Agung Jakarta, para uskup teristimewa Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Barnabas Rubiatmoko. Hari ini diberi tambahan oleh Bapak Kardinal Barnabas. Nanti lihat videonya. Karena Barnabas adalah orang yang memiliki peranan penting di dalam gereja hingga gereja tersebar ke seluruh dunia. Dan diharapkan kita juga menjadi Barnabas kecil. Para romo, biarawan-biarawati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman hari ini. Kita boleh merayakan misa syukur 85 tahun Keuskupan Agung Semarang dalam keadaan baik sesuai dengan doa Bapak Uskup Agung Semarang. Tidak hujan, tidak panas. Maka saudara-saudara tidak ada yang kepanasan ya. Kalau tadi ada yang kepanasan, doanya belum dikabulkan, baru terkabul jam 5 sore. Gereja berkembang sejak awal mengikuti model komunitas murid-murid Tuhan di Yerusalem yang sehati sejiwa bertekun dalam pengajaran para rasul, bersekutu dalam doa, memecahkan roti dan hidup saling berbagi dan memberi hingga mereka disukai oleh semua orang. Kehidupan gereja yang sehati sejiwa berziarah bersama dan berbagi berkat ini kiranya berkembang terus ke seluruh dunia sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Demikianlah Gereja Keuskupan Agung Semarang yang secara formal lahir 25 Juni 1940 merupakan komunitas murid-murid Tuhan yang sehati sejiwa berziarah mengikuti gerakan Roh Kudus dalam dinamika kehidupan menggereja di tengah masyarakat agar selalu menjadi berkat bagi semua orang. Perayaan 85 tahun perziarahan bersama ini merupakan ungkapan syukur sekaligus pembaharuan komitmen untuk makin menjadi gereja yang bersama berziarah berbagi berkat. Ada banyak tokoh umat, tokoh gereja dan bangsa yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang yang kita dengar mulai dari sambutan tadi hingga homili dari Bapak Kardinal Ignatius Suwaryo. Ada begitu banyak imam yang berkarya di seluruh Indonesia berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Beberapa uskup yang dikonsekrasi juga berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Biarawan-biarawati yang berkarya di seluruh Indonesia, bahkan bermisi ke pelosok dunia. Beberapa di antaranya menjadi superior jenderal baik bagi kongregasi wanita dan pria berasal dari Keuskupan Agung Semarang. Lembaga kesehatan, lembaga pendidikan seperti Van Lith dan sekolah-sekolah lain, lembaga formasio imam, seminari menengah Mertoyudan dan Kentungan telah menjadi pedoman bagi formasi dan pelayanan sosial kemasyarakatan dan gereja di Indonesia. Berapa banyak imam dan uskup yang berasal dari seminari milik Keuskupan Agung Semarang di Seminari Menengah Mertoyudan. Saya pun bersyukur diberkati oleh Tuhan boleh menikmati pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan Keuskupan Agung Semarang. Semoga dengan perayaan syukur 85 tahun ini, Gereja Keuskupan Agung Semarang makin dikenal sebagai komunitas murid-murid Tuhan yang berziarah berbagi berkat. Bersama Nunsio Apostolik
Monsinyur Piero Piopo yang pada hari ini merayakan 40 tahun imamat, dan para uskup seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat pesta 85 tahun Keuskupan Agung Semarang dalam perziarahan bersama berbagi berkat. Saya menutupnya begini. Burung pelikan. Ya, burung pelikan. Sekian berkah dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita bersembah sujud di hadapan Sakramen Maha Kudus, perkenankanlah dalam kesempatan ini kita ungkapkan syukur bersama. Yang jelas hari ini, saat ini, kita sangat gembira sekali, bersuka cita. Karena doa kita bersama kemarin, mulai kemarin khususnya terkabul. Tidak hujan, kemarin ketika gladi bersih di sini, kami sampai jedindil. Jedindil itu basah kuyup karena hujan deras. Dalam kondisi itulah kami berdoa. Dan dalam hati saya berdoa secara pribadi, Tuhan, habiskan hujan itu hari ini. Dan besok, habiskan hujan hari ini, namun jangan sampai membuat banjir. Dan besok berilah kami cuaca yang baik, tidak panas, tidak hujan, namun sejuk. Dan hari ini kita mengalami kesejukan itu, betul? Maka syukur pada Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Doa yang dilantunkan secara bersama-sama dengan kesungguhan mempunyai daya yang luar biasa. Dalam kesempatan ini, pantaslah kita mengaturkan terima kasih kepada para Bapak Uskup yang berkenan hadir dan bersyukur bersama kita. Terkhusus kepada Bapak Kardinal Suharyo yang telah berkenan untuk menyampaikan homilinya, homili yang senantiasa kita nanti-nantikan. Dan juga kepada Monsinyur Anton yang telah mewakili KWI untuk menyampaikan sambutan bagi kita sekalian. Masih lagi terima kasih Bapak Kardinal dan Bapak Uskup dan juga semua Uskup yang hadir di tempat kita hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh petugas liturgi, terkhusus kepada KOR 1000 orang luar biasa. Tuh, bersorak aja seperti KOR. Mereka sudah terlatih untuk bersuara bareng-bareng. Dan ketika 1000 orang itu bernyanyi bersama-sama, maka suaranya sampai ke ujung bumi. Kebersamaan sungguh-sungguh membawa dampak yang luar biasa. Juga terima kasih kepada para donatur yang telah membantu kita demi penyelenggaraan yang baik ini. Terima kasih kepada para anggota panitia yang dikomandani oleh Pak Prianto dan Pak Hartono Ludi. Tepuk tangan untuk mereka. Semenjak ditetapkan pada bulan Januari, mereka bekerja keras untuk mempersiapkan semuanya. Dan kita tahu bahwa rangkaian syukur ulang tahun ini masih akan berlanjut sampai akhir tahun ini. Nanti masih ada serangkaian
kegiatan edukatif, yakni penayangan film-film pendek yang sekiranya juga sudah ditampilkan pada kita trailernya. Maka mohon untuk dicermati bersama-sama, diikuti bersama-sama sebagai bahan pembelajaran. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang kerja keras siang malam. Setiap hari selalu ada kelompok-kelompok yang datang ke Jatidiri ini untuk memastikan semuanya baik. Bahkan tadi malam pun dalam suasana kedinginan karena hujan deras, mereka masih bekerja keras menyempurnakan persiapan. Sekali lagi tepuk tangan untuk panitia kita. Keuskupan Agung Semarang menjadi seperti ini dan mempunyai dampak atau kontribusi yang luas untuk gereja-gereja Indonesia khususnya, karena keterlibatan panjenengan semua, khususnya awam, aktivis-aktivis awam yang sungguh luar biasa. Panjenengan semua bagaikan ujung tombak dalam pewartaan dan sekaligus ujung tombak dalam membangun Pasaman Suci yang semakin menyatu. Dan tentu saja semuanya di bawah atau dalam bimbingan para romo. Karena itu terima kasih juga kepada para romo yang selalu bekerja keras, serius untuk mendampingi umat yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Tepuk tangan untuk para gembala kita. Kami para romo pasti bangga melihat umat yang sekian banyak, yang kompak, yang menyatu dan bekerja bersama-sama. Terima kasih untuk semua saja, Dewan Konsultor, Dewan Keuskupan, Dewan Keuangan, Dewan Pastoral Keuskupan, Kuria yang senantiasa memikirkan pembangunan dan perkembangan keuskupan kita ini. Dan akhirnya juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua petugas keamanan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP yang bekerja keras untuk kelancaran ini. Tepuk tangan untuk mereka semua. Dan akhirnya untuk semua saja yang telah melibatkan diri dengan cara masing-masing untuk Keuskupan Agung Semarang dan untuk kesuksesan selebrasi pada malam hari ini. Terima kasih semuanya dan selamat melanjutkan syukur kita, syukur atas perjalanan iman dalam kebersamaan peziaran sambil berbagi berkat. Selamat berwisiat dan dirgahayu Keuskupan Agung Semarang. Oh iya, masih lupa. Tim publikasi dan Komsos yang masih bekerja terus untuk kita. Luar biasa. Unit pengembangan pastoral komunikasi bersama Komsos-Komsos, paroki dan kevikepan yang bersinergi untuk menyemarakkan ini semua. Dengan cara inilah maka teman-teman kita, saudara kita di rumah bisa mengikuti perayaan ini. Yang di rumah semua bisa menikmati? Bisa? Luar biasa. Terima kasih, luar biasa sekali. Ya.